Barang siapa yang membunuh orang yang beriman dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam. Ia langgeng di dalamnya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Sahabat-sahabat sekalian, jika uang 2000 hilang, tentu bagi kebanyakan orang tidak akan mencarinya sampai pusing 7 keliling. Karena bagi kebanyakan orang, uang 2000 tidak seberapa nilainya. Jika 1 gelas kopi tumpah atau 1 mangkok bakso tumpah, mungkin tidak akan menyebabkan seseorang susah tidur, pusing, sampai harus memikirkannya dengan berat. Baru akan terasa berat dipikirkan berulang-ulang sampai demam, sakit jika rumahnya terbakar, jika motornya hilang, atau jika mobilnya dicuri, karena barang-barang tersebut dianggap sebagai barang yang berharga. Pertanyaannya adalah, bagaimana jika yang lenyap atau yang hilang itu adalah jiwa seorang mukmin, jiwa seorang muslim? Tentu kita harus memperhatikan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bisa merenungi betapa mahalnya harga seorang mukmin itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, la zawalud dunya ahwanu 'alallahi min qatlil mu'mini bi ghairi haqqin. Lenyapnya dunia lebih ringan dalam timbangan Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan terbunuhnya seorang mukmin tanpa sebab yang dibenarkan oleh syara. Atau dalam riwayat yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, lahadamul Ka'bah hajaron ba'da hajarin ahwanu 'alallah min qatlil muslimi bi ghairi haqqin. Hancur leburnya Ka'bah, batu demi batu, lebih ringan dalam timbangan Allah Subhanahu wa taala dibandingkan terbunuhnya seorang muslim, seorang mukmin tanpa hak. Saudara-saudara sekalian, hadis-hadis ini dengan berbagai macam riwayatnya ya'addu ba'duhum ala ba'd, satu dengan yang lain saling menguatkan dan memiliki makna yang sama. Yang pertama bermakna mengisyaratkan kepada kita semua betapa mahalnya harga seorang muslim itu, harga seorang mukmin itu. Ini yang patut kita syukuri, bahwa apapun yang kita miliki, kekayaan yang melimpah, jabatan yang tinggi, itu belum ada apa-apanya, tidak berharga dibandingkan dengan keimanan, dibandingkan dengan keislaman yang ada di dalam dada kita. Maka kita harus benar-benar bisa mensyukurinya, harus benar-benar bisa menjaganya, supaya keimanan, supaya keislaman itu benar-benar menjadi sesuatu yang berharga bagi kita, tidak lepas hingga akhir hayat kelak. Kemudian yang kedua adalah, ini pun menjadi bahan perhatian bagi kita, jangan sembarangan menumpahkan darah sesama muslim, sesama mukmin, karena berat persoalannya di dalam Islam di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hilangnya dunia, hancurnya Ka'bah masih lebih ringan dalam timbangan Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan tertumpahnya darah seorang mukmin, seorang muslim tanpa sebab yang dibenarkan oleh syara. Apalagi kalau kita mengingat firman Allah Subhanahu wa taala, man qatala mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannamu khalidan fiha. Barang siapa yang membunuh orang yang beriman dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam. Ia langgeng di dalamnya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua untuk bisa benar-benar memperhatikan diri kita. Jangan sampai keimanan, keislaman dianggap hal yang sepele. Keimanan dan keislaman ini adalah penentu nilai kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai kemudian kita dengan mudah menyepelekan darah sesamanya. Ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha melihat, Allah Subhanahu wa taala Maha mengawasi. Ketika seseorang menumpahkan sesamanya di muka bumi, mungkin dia bisa berkelit, namun di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumil jaza semuanya akan tersingkap dengan leluasa. Barakallahu li wa lakum.